Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang seni menegur bagian ketiga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, setelah kita membahas berbagai pedoman dan masukan yang Bapak sudah sampaikan melalui 2 sesi kemarin, kali ini kita ingin membahas nih Pak, bagaimana mengaplikasikannya misalnya di dalam keluarga Pak, seni menegur itu. Ya, itu memang menegur itu seperti disampaikan Pak Hendra itu kan memang sebuah seni, sehingga untuk beberapa kondisi, situasi yang berbeda itu membutuhkan juga beberapa rambu yang bisa agak berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya kalau antara orang tua dengan anak Pak, itu situasi seperti ini bagaimana tuh Pak? Ya, untuk orang tua dan anak penting bahwa secara prinsip pertama, sebagaimana yang pernah disinggung di sesi sebelumnya, agar setiap teguran itu benar-benar untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan harga diri, meruntuhkan hal-hal positif yang sudah ada pada anak tersebut. Jadi dalam hal ini, tegurlah spesifik perilakunya apa, sampaikan dengan kata-kata yang lugas, dengan istilahnya pesan saya, misalnya, Papa tidak suka, Papa tidak setuju dengan caramu menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi menyatakan ya, jadi sudut bukan kamu ini memang slometan kalau mengatasi masalah misalnya. Jadi tidak menyerang gitu ya, itu penting. Kemudian juga yang kedua tentunya sampaikan dalam dialog sedapatnya. Apa yang terjadi tadi sesungguhnya? Papa kepingin dengar langsung dari kamu. Coba kamu cerita. Jadi kalau situasinya memungkinkan, sedapat-dapatnya kita berusaha untuk tanya dulu. Supaya kita bisa mengkaji apakah sepenuh-penuhnya yang kita dengar itu benar nggak. Kadang kan sepotong. Mungkin kita hanya dengar dari istri, dengar dari gurunya, seperti itu. Sisi yang lain juga, dengan cara kita menanyakan, mengembangkan dialog, itu memberi ruang untuk tidak bersifat menggurui satu sisi. Jadi menolong anak untuk refleksi dirinya diasah. Apa yang sesungguhnya terjadi tadi? Jadi anak untuk bisa terlatih, terkondisi untuk mengevaluasi diri dan juga terlatih untuk mengakui. Kalau dia memang salah, biarlah dia mengakui itu salah dan yang meminta maaf. Tanpa kita harus lebih dulu membuka masalah itu. Itu satu edukasi yang sangat baik. Itu baik sekali kalau misalnya dipupuk dari anak itu masih kecil kali Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya jalur komunikasinya sudah terhambat, kan kadang-kadang sekarang ini banyak terjadi anak dan orang tua sulit berdialog Pak, sulit berkomunikasi. Jadi waktu orang tua menyediakan ruang untuk ayo kita berdialog, anak kan kecenderungannya menghindar, langsung masuk kamar. Apalagi kalau anak itu sudah remaja, itu bagaimana ya Pak? Inilah soal bahasan kita yang lalu, tabungan emosi. Jadi memang menegur itu seperti bahasan juga yang di pertama bukan hal yang mudah. Bahkan terasa sulit. Kesulitnya itu terutama kalau kita selama sebelum-belumnya itu tidak mengisi tabungan emosi tersebut. Jadi pentinglah dalam hal ini terutama apalagi orang tua kepada anak. Sedari dini, sedari anak kecil jangan abaikan. Jangan anggap bisa apa sih? Waktuku kan begitu berharga. Lebih baik kerja. Dapat uang yang banyak. Lebih baik pelayanan di gereja. Daripada aku memberi waktu bermain. Mainannya maaf konyol. Remeh-temeh. Apa itu? Buang waktu? Enggak. Itu investasi. Itu tabungan emosi. Kalau kita bermain, menemani. Bagi kita tidak penting. Tapi bagi anak sangat penting. Itu mengisi tabungannya. Nah dari sana lahir percakapan-percakapan. Dialog-dialog yang alamiah. Dan anak akan mengungkapkan. Aku suka temanku ini Pak. Aku nggak suka ini mah, aku benci inilah. Dari kita berdialog itu kan akhirnya kita mengerti hati
anak kita, mengerti bahasa yang tepat bagi anak kita, dan dia pun juga mengerti hati kita bahwa orang tua sayang kepada dia. Sayangnya bukan sayang sekedar karena saya orang tuamu, tapi sayang karena yang dirasakan, diamini. Nah, kalau hal itu terjadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka ketika pun memasuki masa remaja, tetap bahwa anak remaja itu akan punya telinga untuk mendengar kita. Karena dia tahu bahwa saya ayahnya, saya ibunya peduli, care dengan dirinya. Dan tahu bahwa cara-cara yang disampaikan pun cara-cara yang membangun dia. Bukan tidak memojokkan atau menyerang dia. Nah, ini memang perjalanan pertumbuhan dalam orang tua mengasuh anaknya. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya orang tua sudah kadung Pak. Jadi anak itu sudah masuk remaja tapi ternyata tabungan atau investasi ini maksudnya sudah terlewat masanya. Sehingga pada masa remaja ini memang sudah terputus. Itu memperbaikinya gimana Pak ya jalur komunikasi? Jadi tidak ada jalur instan. Tidak ada sayangnya ya dalam konteks relasi. Dalam konteks ini tetap orang tua berarti ya perlu banyak menabung. Jadi maaf kalau saya pakai kutipan bahasa Jawa ya. Saya suka dengan satu ungkapan istilah Jawa yang kontekstual untuk bahasan kita. Ono rego ono rupa. Untuk hasil yang bagus membutuhkan harga yang bagus juga. Semakin kita berani membayar harga mahal, maka kita akan mendapatkan hasil yang berkualitas juga. Jadi kalau mau memiliki relasi yang baik, ya berani beri waktu. Kalau ingin membangun anak yang baik, berilah waktu kita kepada anak kita. Itu hukum alam yang tidak bisa kita tabrak dan abaikan begitu saja. Jadi dalam konteks ini ketika pun masa anak-anak lewat, saya pun itu sudah terlambat dalam batas tertentu, tapi tetap ada ruang orang tua untuk memperbaiki situasi yang pendek ini di masa remaja. Jadi tetap beranilah beri waktu kepada anak. Jadi saya selalu ada beberapa kasus orang tua yang mengabaikan anaknya ketika anaknya sebagai anak 0-10 tahun tidak terlalu banyak memberi waktu, tapi ketika anak memasuki remaja, orang itu berani mengurangi beberapa kegiatannya demi mempunyai waktu lebih banyak dengan anaknya. Nah, dengan cara demikian orang tua akan lebih memahami sudut anak dan kemudian anak lebih memahami bahwa orang tuanya memang peduli. Nah, dalam proses itulah akan terbangun dialog yang membangun anak itu. Dalam konteks ini penting sekali satu prinsip yang berlaku untuk semua usia. Tidak dalam semua peperangan kita tuh harus menang. Dalam konteks ini artinya begini. Jangan untuk hal yang remeh-temeh orang tua terlalu kaku, suka menyerang. Jadi sedapat-dapatnya belajarlah toleran untuk beberapa hal. Baru untuk hal yang moral, bersifat sangat prinsipil, orang tua tegas. Tapi untuk sekian hal beranilah. Misalnya model baju, kemudian selera musik. Kalau itu tidak sampai menyentuh hal moral, beranilah untuk izinkan. Kita berbeda selera kita, orang tua dengan anak. Supaya ketika saatnya kita perlu menegur hal-hal yang prinsipil, anak masih punya ruang hati untuk mendengar. Tapi seringkali tanpa sadar, orang tua terlalu sering menegur, termasuk untuk hal yang remeh-temeh, yang lebih bersifat selera ketimbang hal prinsipil. Sehingga ketika waktunya orang tua menegur untuk hal yang prinsipil, anakku sudah capek untuk mendengar dan lebih suka untuk menolak apapun yang dikatakan orang tua. Tidak ada sedikit pun ruang untuk didengar. Sayang kan? Tidak ada jalur instan tapi tidak ada kata terlambat ya Pak ya untuk memperbaiki segala situasi ini. Ya, sekalipun masa lalu tidak bisa begitu saja kita tebus ya. Tapi paling nggak dari ruang yang masih ada yang sedikit ini di masa remaja tetap sangat baik kalau orang tua memperbaiki. Nah sebaliknya Pak, kalau anak ingin menegur orang tua, wah, ini ya memang tidak mudah ya. Dalam konteks ini begini, sangat lebih penting lagi anak untuk membahasakannya dengan bahasa yang sangat positif. Jadi prinsipnya bersama dengan prinsip menegur. Jadi tekankan bahwa anak dalam konteks ini tetap hormat pada orang tua, bahwa anak berterima kasih untuk hal-hal tertentu yang baik yang sudah orang tua lakukan. Jadi kalaupun mau ngomong hal-hal seperti ini, itu pun dalam konteks tetap rasa hormat dan rasa berterima kasih. Jadi dua bingkai ini perlu diungkapkan dengan jelas, eksplisit, dibahasakan dengan
secara verbal dengan kata-kata yang jelas. Contohnya, Pak? Ya, misalnya begini, Pak, ini loh Pak, saya mau menyatakan, saya berterima kasih. Papa begitu baik, menjadi papa yang bertanggung jawab. Papa yang bekerja mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Ya, papa juga tetap berusaha menemani saya dalam beberapa kegiatan. Saya berterima kasih Pak. Nah, dalam konteks ini Pak, ada hal yang saya kepingin ngomong ke papa. Saya merasa kok, saya akan lebih senang lagi Pak, kalau papa bisa menemani saya juga untuk beberapa kegiatan di sekolah. Itu bagi saya merasa itu merasakan dukungan Pak. Boleh nggak Pak kalau saya minta Papa hadir nanti untuk beberapa kegiatan saya dalam setahun ini di sekolah Pak. Saya butuh banget, saya membutuhkan Pak. Nah, ini kan permintaan kan. Nah, kalau beda dengan cara gini. Papa ini dari dulu tidak peduli dengan anak-anak. Saya ini apa sih? Anak atau bukan? Kalau Papa memang sayang sama saya, kenapa Papa hanya berani memberi uang, memberi fasilitas? Kenapa Papa tidak pernah hadir dalam hal penting dari hidup saya? Nah, beda kan? Nah, ini cara mengemasnya. Itu sangat penting. Itulah seninya, Pak. Ya. Pak, kita keluar sedikit Pak dari ruang lingkup keluarga. Kalau misalnya dalam ruang lingkup profesionalisme, di dalam dunia kerja, di dalam dunia kita berprofesi, itu kan kadang-kadang juga dibutuhkan Pak seni untuk menegurnya. Aplikasinya bagaimana Pak? Ya, dalam hal ini jadi kita perlu jelas memahami dalam benak kita tentang batasan-batasan. Wilayah kedudukan, wilayah teritori pekerjaan. Jadi itu harus melekat dalam benak kita ya. Sehingga kita menata kata, menata pikiran, hati itu dalam batasan yang jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam mengungkapkannya, maka tetap nadanya nada positif. Itu jauh lebih baik. Apalagi kalau itu terhadap rekan sebaya ya, rekan satu kedudukan, satu jenjang, atau lagi atasan kita. Itu benar-benar bahasa positif, dengan dibungkus dengan penegasan rasa hormat, mengakui akan batasan-batasan yang ada. Dan mungkin bisa diawal dengan permintaan maaf kalau mungkin terasa ini kurang tepat. Tapi jelaskan bahwa itikat saya positif, saya itu ingin membangun. Dan saya pun juga terbuka kalau ada koreksi dari saya juga mau mendengar. Jadi konteksnya konteks untuk membangun, bukannya mau mencampuri. Jadi kata-kata awal tentang motif kita, motivasi kita, tujuan kita untuk menegur itu silahkan diungkapkan dengan sejelas mungkin di bagian-bagian awal. Dan tentunya juga memperhatikan tempat dan waktunya ya. Jangan di hadapan banyak orang tentunya. Empat mata, di tempat yang ada privasinya, nyaman. Dan juga waktu yang dia cukup nyaman untuk mendengar. Bukan waktu dia terburu-buru atau merasa kelelahan. Dan kita pun juga nyaman dari hati kita sudah cukup siap. Kalau kita konkretkan Pak, misalnya atasan terhadap bawahan, itu seni menegurnya bagaimana? Ya, ini kan paling mudah. Atasan itu kan karena hubungan subordinat ya, hubungan atasan bawahan kan, atasan bisa semena-mena. Lah hindarilah, jangan atas nama kekuasaan kita semena-mena. Karena itu berarti kita akan menarik tabungan emosi. Di hadapan kita dia sepertinya genggih, ning boten kepanggih. Ya, tapi di belakang kita marah, dendam dan melakukan tindakan agresif pasif ya, mensabotase karena dia marah dan tidak terima karena cara. Jadi bukan karena isi. Ini penting. Sebagai atasan pun kita perlu sopan, hormat itu penting. Jangan lupa bahwa secara prinsip firman, saya dan bawahan saya pun sama-sama adalah manusia, ciptaannya Allah. Kita harus bertanggung jawab juga kepada Allah, sebagaimana bawahan kita pun bertanggung jawab pada Allah juga. Jadi etos sikap hati bahwa kita pun adalah hamba di hadapan Allah yang sama itu penting. Itu kalau atasan dengan bawahan Pak ya. Tapi kalau misalnya yang setara satu jabatan, nah ini kan kadang-kadang juga tidak mudah Pak. Mungkin kalau buat kita sebagai bawahan, kita dapat teguran dari atasan ya, mungkin masih kita lihat itu hubungan subordinat yang wajar. Tapi kalau misalnya
setara ini kan kadang-kadang ada kesulitan tersendiri tuh Pak. Itu penerapannya bagaimana nih Pak? Jadi mungkin dalam bentuk lebih bisa dibungkus dalam bentuk diskusi ya. Percakapan, gimana ini, apa yang bisa kita lakukan ya untuk kita mengembangkan usaha kita, mengembangkan perusahaan kita, mengembangkan unit kita, apa yang menurut kamu bisa kita lakukan. Nah dari sana kemudian nyisip, ngomong-ngomong, kelihatannya mungkin dalam soal pekerjaan ini kelihatannya bagianmu ini coba mungkin enggak ya lebih ditingkatkan kecepatannya ya. Karena kalau bagian kamu itu ritme kerjanya seperti ini, itu mempengaruhi buat bagianku yang tidak bisa leluasa mengerjakan karena kan waktunya menjadi terkurangi. Mungkin nggak menurut kamu? Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya mau tarik lagi nih Pak. Misalnya dalam konteks pelayanan, kalau tadi kan dalam dunia profesi, kadang-kadang orang masih berusaha bertahan di dalam situasi yang tidak kurang mengenakan atau situasi-situasi yang tidak nyaman karena kan ada konteks mereka bekerja untuk mendapatkan nafkah. Tapi kalau dalam konteks pelayanan nih Pak, ini juga bukan hal yang mudah nih Pak ketika kita menerapkan seni menegur ini. Bisa Bapak bagikan Pak bagaimana menerapkannya di dalam dunia pelayanan? Ya, dalam konteks pelayanan, jadi memang beda ya, ada beda tarikannya. Yaitu kalau anak orang tua, misalnya terutama orang tua ke anak kan jelas hubungan subordinatnya sebagai darah daging ya, dan seperti bahwa anak nggak mau hormat pada orang tua. Rekan kerja pun dalam konteks ikatannya ikatan secara finansial, ada pertanggungjawabannya lah. Pelayanan itu kan bersifat volunteer, kesukarelaan dalam pelayanan. Nah dalam konteks ini memang jauh perlu lebih cantik lagi ya. Memang dalam konteks ini begini, itu sama yang prinsip yang pertama, relasi itu penting. Jadi tetap relasi tidak bisa digantikan, tabungan emosi itu tidak bisa digantikan. Yang kedua juga prinsipnya sama, tebarlah hal-hal positif, pengakuan-pengakuan, afirmasi, peneguhan-peneguhan, apresiasi, penghargaan-penghargaan, hujani. Jadi apa yang positif, apa yang baik, sekecil apapun, pujilah, hormati, expose. Nyatakan terima kasih, rasa salut, rasa hormat. Bukan hanya secara personal, tapi mungkin juga di dalam konteks pertemuan pengurus, panitia, tim kerja, silakan expose. Seperti itu. Atau kalau perlu diwartakan, dalam konteks itu silakan diwartakan. Terima kasih, kita menghargai. Jadi silakan, itu suasana positif itu, atmosfer positif yang bersifat apresiatif itu perlu dihidupkan. Jadi itu memberikan konteks aman, nyaman. Dan kemudian ketika aku menyampaikan juga lebih baik, kalau perlu dialog, menurut kamu tadi sisi apa yang kamu merasa perlu kembangkan dari pengalaman tadi ini? Gimana menurut kamu? Jadi evaluasi diri. Jadi sebelum kita memberi umpan balik, jadi yaitu adalah bahwa kita izinkan orang itu untuk mengevaluasi dirinya. Dan satu hal penting begini, seringkali kata evaluasi itu kan negatif ya. Jadi pakailah semangatnya semangat feedback, umpan balik. Jadi kalau evaluasi itu kan menilai dan cenderungnya konotasinya dalam percakapan kita itu kan lebih negatif. Pakailah tegakkan dalam konsep kita, benak kita, paradigma kita, dan juga sosialisasikan kepada rekan kerja kita. Baik ini juga bisa berlaku di dunia kerja ya, juga dalam dunia pelayanan, yaitu bahwa kita semangat semakin mengembangkan. Jadi apa yang kurang, mari akui bahwa itu kurang, kita bisa minta maaf untuk hal itu sebagai satu batu pijakan, karena kita tahu koordinat kita di titik mana sekarang ini untuk kemudian kita kembangkan. Jadi penting dalam konteks ini, misalnya begini, kalau saya suka dalam konteks kepanitiaan misalnya, ataupun kepengurusan, kemajelisan, ayo, hal apa yang kamu merasa jadi berkat untuk hal-hal ini? Kamu coba ungkapkan berkatmu apa selama jadi panitia. Oh ya, saya merasa makin mengenal Tuhan, saya belajar pentingnya kerjasama, saya belajar juga begini. Oke, mari kita tepuk tangan untuk apa yang dialaminya ini, gitu ya. Atau
hal-hal apa yang kamu lihat positif pada teman-teman kita ini? Ayo bagian acara, coba yang lain. Sisi-sisi apa yang positif yang sudah mereka lakukan. Jadi expose dulu hal yang positif. Oh yang ini bagus, saya lihat saya pun tidak mudah, mereka tetap berusaha hadir. Memang hasil nggak bagus banget, tapi mereka setia. Ayo kita tepuk tangan. Jadi tepuk tangan. Jadi tepuk tangan pun bisa. Ayo kita bertepuk tangan aja, gitu ya. Jadi expose dulu hal yang positif apa? Saling menguji, saling apresiasi. Lah baru, oke. Silakan sekarang bagian yang berikutnya, sesi berikutnya, masing-masing kita di bagian masing-masing silakan ungkapkan hal apa yang kita masih merasa belum tepat, masih kurang dan kita perlu kembangkan untuk diri kita atau seksi kita, bagian kita untuk ke depan. Nah, jadi kita yang melemparkan kesempatan itu bagi dia untuk menjawab sendiri gitu kan? Iya, membuat pengakuan. Oh ya, saya merasa iya ya, saya akui dah, saya nggak loyal dengan tanggung jawab. Saya lebih mengutamakan kerjaan saya, urusan sekolah saya. Ya, saya minta maaf ya. Nah gitu kan, itu kan lebih cantik. Nah, setelah itu terjadi, kemudian barulah kita akan ada ruang untuk pertanyaan. Mungkin ada 1-2 rekan mau memperjelas, mengklarifikasi, menanyakan, silahkan. Itu sisa-sisanya. Tapi sudah banyak bagian diberi kesempatan orang-orang pertama untuk dipuji, diapresiasi, yang kedua mengakui sisi kurangnya apa, sisi apa yang perlu ditingkatkan untuk masa ke depan. Dan kemudian baru sisa-sisanya itu yang belum terungkapkan, dia nggak berani ngomong, nggak berani terus terang, nah baru titik itulah orang lain mengungkapkan. Tapi itu pun juga dengan semangat membangun. Jadi bagi saya ini penting, itu mindsetnya, paradigmanya, membangun atau meruntuhkan. Sebenarnya ketika kita tidak mengevaluasi, mengecek kembali paradigma ini, cenderungnya lebih banyak meruntuhkan daripada membangun. Pokoknya saya hajar dia. Pokoknya dihabisi, dibantai. Itu semangat nih yang lebih banyak terjadi. Makanya orang perlu ngecek dulu paradigmanya dan disusun strateginya, tata caranya, ritualnya supaya memastikan bahwa kita membangun. Kalau perlu kita bacakan teks firman. Jadi bacakan teks firman, ambil kutip ayat renungan singkat yang menegaskan bahwa kita di sini melayani Allah yang besar. Yang terutama adalah kesetiaan. Yang kedua bukan hasil yang gegap gempita. Yang kedua yang paling penting adalah pertumbuhan karakter kita yang serupa dengan Kristus. Jadi kalaupun ada yang kurang nggak apa-apa, silakan akui. Dan itu menjadi titik pijak kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Dan kita tegaskan juga caranya. Mari ketika memberi umpan balik, pilihlah perkataan yang membangun. Bukan perkataan kotor, bukan perkataan yang meruntuhkan. Ambil teks firman. Jadi itu memberi bingkai di awal. Sehingga semangatnya nanti rentetan rapat penutupan panitia, rapat evaluasi kepengurusan, kemajelisan, tim hamba Tuhan, itu semangatnya membangun, bukan semangat meruntuhkan. Iya Pak. Saya tertarik dengan tadi yang Bapak kasih tahu, jabarkan step-stepnya. Step 1 adalah kita memberikan pengakuan positif. Itu kan menjadi sebuah tabungan juga, investasi emosi positif itu. Dan yang kedua kan Bapak katakan, kita memberikan mereka ruang untuk mengakui kelemahannya. Betul. Nah yang ketiga, yang sisa-sisanya tuh, yang belum dibahas, disitulah kesempatan kita untuk bertanya. Nah, yang saya khawatirkan Pak, di bagian yang ketiga ini, ketika orang lain yang bertanya, di sini kan sebenarnya dibutuhkan nih seni menegurnya Pak, di fase yang ketiga ini. Meskipun dia tahu ini dalam konteks untuk membangun Pak. Tetapi penyampaiannya itu loh Pak, Bapak bisa kasih contoh nggak bagaimana yang membangun tetapi seni menegur ini juga diaplikasikan gitu. Iya. Jadi kita bisa sampaikan misalnya, ya tadi saya sudah mendengar apa yang tadi dilaporkan ataupun yang diakui, terima kasih untuk hal itu. Tapi kalau boleh saya mau menaikkan hal yang lain. Saya melihat kok di dalam hal tadi, maaf ya kalau ada hal yang belum diungkapkan. Ini kan di dalam proses kerja. Sebenarnya yang terjadi itu kan sesungguhnya itu hanya 2 orang yang bekerja untuk menyiapkan dekorasi dari 5 ini. Tapi tidak ada laporan. Kenapa demikian? Saya lihat ini kelihatannya boleh nggak dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita kembali nadanya tanya. Sebelum kita tahu ada sesuatu kan. Misalnya 3 orang itu memang bermalas-malasan dan sebagainya.
Tapi kita tanyakan, mengizinkan mereka buat pengakuan. Tapi kalau kamu saya pegak pelegu terbata-bata untuk mencari-cari cara membenarkan diri, ya kita ngomong. Boleh nggak mungkin lebih berterus terang? Kalaupun ada sesuatu yang keliru, nggak apa-apa. Ayo coba ungkapkan, nggak apa-apa. Ini bagian yang baik. Karena poin yang paling penting kan bukan hasil kerja. Kita bisa bertumbuh. Kalaupun ada kesalahan, mari akui. Ada kasih karunia untuk itu. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, di akhir percakapan ini dan untuk menutup seluruh rangkaian sesi seni menegur, pesan firman Tuhan apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya bacakan Pak Hendra dari Efesus pasal 4 ayat 15. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau saya membandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jadi kebenaran dan kasih itu bukan wilayah yang perlu dipertentangkan. Jadi seringkali orang sulit menegur karena dia merasa menegur itu berarti menyakiti. Tidak. Menegur itu pun menegur dengan hati yang penuh kasih. Seringkali orang merasa kesulitan, ya hanya kasih, tapi kasih yang sejati itu harus ada kebenaran. Jadi mari menegur itu dengan semangat ada kebenaran dan kasih dalam hati kita, dalam cara kita mengungkapkan. Dan jangan lupa, poin yang paling penting adalah sasarannya pertumbuhan karakter. Bahwa kita, orang lain, diubah lewat hal menegur ini, mengungkapkan kebenaran dengan hati penuh kasih ini, untuk makin serupa dengan Kristus. Tanpa itu akan terhambat. Dan kita mengalami kegagalan sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Allah. Jadi menegur itu adalah juga bagian dari gaya hidup yang sehat untuk kita makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik seni menegur bagian ketiga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.